Israel dilaporkan tengah membahas rencana relokasi warga Palestina dari jalur Gaza ke Sudan Selatan, satu di antara negara di Afrika Timur. Langkah ini disebut bagian dari upaya Israel untuk mendorong emigrasi massal dari Gaza, wilayah yang hancur akibat serangan selama hampir 2 tahun terhadap Hamas. Mengutip dari Tribun News pada 14 Agustus bahwa hingga kini belum jelas sejauh mana pembicaraan tersebut berjalan. Namun jika dilaksanakan, rencana ini dinilai memindahkan penduduk dari satu zona perang ke wilayah lain yang rawan kelaparan, sehingga memunculkan kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut ia mendukung visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza lewat apa yang ia sebut sebagai migrasi sukarela. Israel juga mengajukan proposal serupa kepada beberapa negara Afrika lainnya. Netanyahu menegaskan menurut hukum perang, membiarkan penduduk pergi adalah langkah yang benar. Sejumlah staf darat maskapai Eropa menolak melayani penerbangan ke Israel serta menyatakan tidak akan kembali bekerja hingga dugaan genosida di Gaza dan tepi barat berakhir. Beberapa hari sebelum Brussels Airlines dijadwalkan membuka kembali rute bandara Ben Gurion, staf daratnya mendesak perusahaan menangguhkan penerbangan. Serikat Pekerja menyebut alasan moral menjadi dasar penolakan. Sementara itu, Alizia, perusahaan penanganan bagasi asal Prancis, juga mengumumkan boikot penuh terhadap maskapai Israel. Perusahaan itu menegaskan sikapnya lewat surat resmi kepada manajemen serta meminta karyawan diberi kebebasan menentukan apakah mereka mau menangani bagasi penerbangan ke Israel. Mengutip dari Tribun News pada 14 Agustus bahwa pihaknya menegaskan penerbangan ke Israel hanya akan dioperasikan oleh awak kabin sukarelawan. Sejumlah negara Arab termasuk Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, dan Liga Arab mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terkait visinya membentuk Israel Raya. Konsep Israel Raya mengacu pada upaya memperluas wilayah Israel jauh melampaui batas yang diakui dunia internasional. Wilayah yang dimaksud mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Mesir, bahkan sebagian Arab Saudi dan Turki. Para ekstremis Zionis meyakini kawasan ini sebagai tanah yang dijanjikan, membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Arab Saudi menyebut pernyataan Netanyahu sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan negara-negara Arab. Riyadh menolak tegas seluruh proyek permukiman dan ekspansi Israel, menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mendirikan negara merdeka. Mereka juga memperingatkan dunia internasional bahwa langkah Israel mengancam perdamaian regional dan global. Mengutip Tribun News pada 14 Agustus, Qatar juga mengecam keras visi tersebut, menyebutnya bentuk arogansi pendudukan yang melanggar hukum internasional, piagam PBB serta resolusi resmi dunia. Doha menegaskan pernyataan provokatif Israel tidak akan menghapus hak historis bangsa Arab. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut benar-benar berniat menduduki kembali Gaza. Marwan Bisara, analisis politik senior Al Jazeera, menyebut rencana itu menjadi perhatian serius. Ia menilai langkah ini bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan indikasi kuat adanya rencana militer yang nyata. Menurut Bisara, sebelumnya banyak yang menduga ancaman Israel terhadap Gaza hanya taktik untuk menekan Hamas, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat agar mau menerima kesepakatan pertukaran yang menguntungkan Israel. Mengutip dari Al Jazeera pada 14 Agustus, namun tanda-tanda terbaru menunjukkan ada strategi pendudukan yang telah disusun. Militer Israel mengumumkan Kepala Staf Eyal Zamir telah menandatangani kerangka kerja utama untuk rencana operasional di Gaza. Langkah ini diambil hanya sepekan setelah Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk merebut kota Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.